Shalom buat anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu harapkan semua di dalam keadaan baik dan sehat serta semangat di dalam mengikuti pembelajaran ya nak. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita yaitu mengenal lingkaran. Jadi, pada saat kita belajar lingkaran, ibu harapkan anak-anak menyediakan alat-alat tulisnya berupa busur derajat, jangka, dan juga berupa penggaris ya. Jadi kita butuh ketiga alat-alat ini. Nah, untuk jangka itu kita bisa gunakan adalah untuk membuat lingkaran. Oke. Sedangkan busur digunakan untuk mengukur besar derajatnya dan penggaris yang pastinya adalah untuk menggaris ya. Nah, kamu perhatikan lingkaran dan juga bukan lingkaran. Nah, kamu perhatikan lingkaran itu adalah berupa kurva tertutup. Jadi, lingkaran itu berupa bentuknya bulat ya. Ciri-ciri dari lingkaran adalah bentuknya bulat dan dia memiliki batas. Oke, atau tertutup. Sedangkan bukan lingkaran, kamu boleh perhatikan di sebelah kanannya dia berupa kurva terbuka ya. Jadi dia masih belum full gambar lingkarannya, itu bukan lingkaran ya nak ya. Oke. Nah, kemudian memiliki sudut pusat dengan panjang jari-jari pada setiap dari sudut pusat ke setiap jaraknya itu adalah sama. Kamu boleh perhatikan di sana jaraknya sama. R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 adalah jarak titik pada kurva terhadap titik pusat 0. Jaraknya semua sama. Sedangkan pada gambar yang kedua itu berupa berbentuk seperti lonjong ya nak ya, seperti lonjong. Dengan kamu perhatikan dari jarak atau dari pusat lingkaran ke setiap jari-jari R1, R2, R3 dan R4 jaraknya tidak sama ya nak ya. Kamu perhatikan jaraknya tidak sama. R1, R2, R3, dan R4 adalah jarak titik pada kurva terhadap titik pusat 0 pada gambar bukan lingkaran, di mana jaraknya tidak sama. Dan berbentuk itu adalah lonjong ya nak ya. Nah, kemudian unsur lingkaran yang berupa garis yang pertama itu adalah busur. Oke, busur ciri-cirinya yang pertama adalah berupa kurva lengkung. Oke, berupa kurva lengkung. Ciri-ciri yang kedua adalah berhimpit dengan lingkaran. Berhimpit dengan lingkaran. Nah, jika kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya kurang dari 180 derajat disebut adalah busur minor. Sedangkan jika lebih dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya lebih besar dari 180 derajat disebut adalah busur mayor. Nah, anak-anak boleh perhatikan besar sudut satu putaran itu atau besar sudut lingkaran satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi, kalau setengah dari 360 derajat itu besarnya adalah 180 derajat. Kalau busurnya kurang dari 180 derajat, maka di situ disebut adalah busur minor. Sedangkan jika lebih besar dari 180 derajat atau mendekati penuh, maka disebut busur mayor. Nah, busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat 180 derajat. Keterangannya adalah, kamu boleh perhatikan, jika tidak disebutkan mayor atau minor, maka yang dimaksud adalah minor. Nah, simbol busur kamu boleh perhatikan di sana ada busur minor, busur mayor dan setengah lingkaran. Oke. A ke D itu kurang dari 180 derajat ya nak ya. Yang garis merah
yang bulatan merah itu kamu boleh perhatikan itu adalah busur minornya dan ditandai dengan busur itu AD garis melengkung di atas AD itu. Oke, busur minor AD. Kemudian untuk busur mayor adalah busur mayor ACD. Sedangkan busur setengah lingkarannya adalah RST atau RTS ya nak ya, sama dengan pusat lingkarannya adalah titik Q. Nah, berikutnya adalah jari-jari. Jari-jari ini sudah sering kamu dengar ya. Nah, apa itu jari-jari dan ciri-cirinya adalah pertama berupa garis, yang kedua adalah menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Kamu boleh perhatikan di sana ada sebuah bulatan atau lingkaran dengan titik pusat O pada gambar sebelah kiri yang ada di jari-jari, dan ada garis merah dan di situ adalah titik D. Jadi jari-jari OD, jari-jari PM dan jari-jari dari QS, dan ada simbol garis di atasnya ya nak ya, jari-jari OD, jari-jari PM dan jari-jari QS. Oke. Nah, kemudian diameter. Nah, apa itu diameter? Diameter itu berarti 2 kali dari jari-jari. Kalau jari-jari menghubungkan satu titik pusat lingkaran dengan sebuah titik di lingkaran lain, berarti kalau jari-jari menghubungkan 2 titik lingkaran ya, 2 titik jari-jari. Oke. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah berupa ruas garis, yang kedua adalah menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Oke, menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, yang ketiga adalah melalui titik pusat lingkaran. Jadi diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Oke. Nah, penulisannya kamu boleh perhatikan diameter adalah BD, diameter CM, dan diameter adalah US atau SU. Oke, bisa ya sampai sini. Yang berikutnya adalah tali busur. Ciri-ciri dari tali busur ini adalah berupa ruas garis. Ini mirip-mirip semua ya nak ya. Oke, mirip-mirip semua. Berupa ruas garis, dan yang kedua adalah menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, penulisannya anak-anak boleh perhatikan seperti yang ada pada PowerPoint yang Ibu berikan, yaitu di sana ada titik pusat O dengan tali busurnya adalah FE, kemudian yang di tengah ada titik pusat P dengan lingkarannya adalah IR atau RI, kemudian adalah tali busur US. Tali busur US atau SU dengan titik pusat lingkarannya adalah Q. Nah, kalau diameter itu berupa ruas garis yang menghubungkan juga 2 titik pada lingkaran, namun dia ke titik pusat ya nak ya, melalui titik pusat. Sedangkan pada tali busur dia menghubungkan 2 lingkaran juga, tapi tidak harus selalu melalui titik pusatnya. Oke, itu bedanya ya nak ya, tidak harus selalu melalui titik pusat. Oke, kemudian adalah apotema. Ciri-ciri dari apotema yaitu berupa ruas garis. Kemudian menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Dan yang ketiga adalah tegak lurus dengan tali busur. Tegak lurus dengan tali busur. Nah, anak-anak boleh perhatikan di sana ada sebuah lingkaran
dengan titik pusatnya adalah 0, dengan titik pusatnya adalah O ya nak ya, bukan 0 ya, O, dan dengan tali busur adalah FE. Tali busurnya adalah FE. Nah, pengerti ciri-ciri dari apotema ini kan berupa ruas garis yang menghubungkan titik pusat, yaitu titik pusat 0 atau titik pusat O dengan satu titik di tali busur. Kita hubungkan dari titik pusat O ke pusat, titik pusat tali busurnya adalah FE. Oke, dengan titik O itu tegak lurus dengan FE. Garis O yang menghubungkan apotema itu adalah tegak lurus dengan FE. Oke. Masih ingat kan nak ya pembelajaran kita mengenai garis sejajar dan garis yang tegak lurus ya nak ya. Oke. Berarti kamu perhatikan penulisannya adalah apotema OG dengan garis OG, garis di situ ya nak ya, garis di atasnya. Kemudian apotema PQ. Anak-anak boleh perhatikan untuk yang PQ ini juga di sana ada titik pusat P. Ya, ada titik pusat P dengan tali busurnya adalah IR, dan kita hubungkan dari titik pusat ke titik atau ke tali busur itu dan tegak lurus, itu tegak lurus ya nak ya, dan kita beri nama adalah PQ. Oke, PQ. Nah, kemudian unsur-unsur berikutnya itu adalah unsur lingkaran yang berupa luasan serta ciri-cirinya. Yang pertama adalah juring. Ciri-ciri dari juring adalah berupa daerah di dalam lingkaran. Oke, berupa daerah di dalam lingkaran. Yang kedua adalah dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Dan yang ketiga adalah jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Oke, ciri-ciri dari busur yaitu ciri-ciri dari juring yaitu berupa daerah di dalam busur. Jadi kamu perhatikan ya nak ya. Jadi di dalam lingkaran itu ada juga daerah-daerah, oke, yang disebut juring berupa daerah di dalam lingkaran. Kamu perhatikan yang berwarna merah, di mana di sana adalah juring AB. Oke, juring dari AB. Anak-anak boleh perhatikan dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Ini jari-jari ada 2, katanya apa aja jari-jarinya? Di situ adalah anak jari-jari dari OA atau AO dengan jari-jari BO atau OB. Oke, dan busur lingkaran. Busur lingkarannya yaitu busur AB ya nak ya. Busur AB dengan tali busur dengan jari-jarinya adalah OA dan OB. Kemudian dibatasi juga oleh 1 busur lingkaran yaitu busur dari OA. Nah, sama seperti tadi, jika kurang dari 180 derajat maka disebut adalah juring minor, sedangkan lebih dari 180 derajat disebut adalah juring mayor, dan jika setengah atau 180 derajat pas maka dinamakan adalah juring setengah lingkaran. Oke. Nah, berikutnya adalah tembereng. Apa itu tembereng dan ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari tembereng adalah yang pertama berupa luas daerah di dalam lingkaran. Berupa luas daerah di dalam lingkaran. Oke. Yang kedua adalah dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, bedanya dari juring dengan tali busur, anak-anak boleh perhatikan beda juring dengan tali busur. Kalau juring ini kan
daerah di dalam lingkaran juga, tapi dibatasi oleh 2 jari-jari. Oke, dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Sedangkan pada tembereng ini sama-sama dia berupa luas di dalam lingkaran. Oke, namun dibatasi oleh tali busur saja. Tali busur saja membatasi dan busur lingkaran. Nah, ingat ya, pada tali busur sebelumnya, tali busur itu menghubungkan 2 titik pada lingkaran, namun tidak harus melalui titik pusat, ya. Sedangkan pada diameter harus melalui titik pusat, itu bedanya. Dan tembereng ini berupa luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, sama seperti yang Ibu katakan tadi, jika luas daerahnya kurang dari 180 derajat, maka kamu perhatikan dia menggunakan adalah busur minor. Kemudian jika lebih dari 180 derajat, maka disebut adalah tembereng mayor. Kemudian jika 180 derajat atau setengah dari lingkaran disebut adalah tembereng setengah lingkaran. Nah, yang terakhir adalah sudut pusat. Ciri-ciri dari sudut pusat yang pertama adalah terbentuk dari 2 sinar garis atau kaki-kaki sudut. Nah, di situ ada sudut dengan jari-jari OA dan OB. Oke. Nah, kemudian ciri-cirinya adalah kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran, ya. Dan yang ketiga adalah titik sudut berhimpit dengan pusat lingkaran. Jadi titik sudut itu ujung-ujungnya ya, Nak, ya. Ujung-ujung yang menghubungkan 2 jari-jari tersebut. Kamu perhatikan di sana adalah berarti sudut AOB, kemudian adalah sudut JPG, oke. Dan kemudian sudut dari KQJ. Oke, bisa ya dengan sudut dari KQJ pada gambar yang sebelah kanan atau gambar yang ketiga. Nah, tugas kamu hari ini adalah mencatat materi mengenai lingkaran. Anak-anak boleh menulis dengan rapi dan bagus, serta yang penting silakan kamu warnai supaya bisa kamu ingat lebih cepat. Oke, sekian penyampaian materi dari Ibu. Silakan bertanya jika anak-anak ada yang kurang mengerti dan kurang paham. Terima kasih dan Tuhan memberkati.